Apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena hampir semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan memerlukan energi. Misalnya, tumbuhan memerlukan energi matahari untuk fotosintesis. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti berjalan, bekerja, belajar memerlukan energi. Berbagai alat elektronik yang ada di rumah dapat difungsikan jika ada energi. Secara umum, energi terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang terbentuk selama jutaan tahun dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, atau uranium. Dan yang kedua adalah energi terbarukan. Energi ini berasal dari sumber alami yang tidak habis dan dapat diperbarui secara alami, seperti energi matahari, energi angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber ini lebih ramah lingkungan, tetapi penggunaannya masih kalah jauh dibanding energi fosil dari energi tak terbarukan. Setelah kita membahas tentang apa itu energi, selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan energi dengan masalah lingkungan. Penggunaan energi, terutama energi tak terbarukan, contohnya bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil merupakan energi tak terbarukan, maka eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus bahkan berlebihan akan menyebabkan cadangan yang ada semakin menipis, bahkan habis sama sekali. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya krisis energi, bahkan menjadi salah satu faktor utama dari krisis lingkungan global. Bukan karena dari bahan bakar fosil saja, tetapi kesalahan kita dalam menggunakan sumber energi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh paling simpelnya yaitu kita boros terhadap energi dan juga kita tidak memanfaatkan energi terbarukan dengan sebaik-baiknya dan lain sebagainya. Berikut beberapa masalah lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi dikarenakan adanya pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan timbulnya gas rumah kaca seperti CO2 dan metana. Akibatnya yaitu cuaca jadi tidak menentu, frekuensi bencana alam menjadi semakin meningkat, naiknya permukaan air dikarenakan es di kutub meleleh, dan juga krisis pangan di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dari pernyataan Nugroho 2017 bahwa pembakaran batu bara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terutama CO2 yang merupakan kontributor utama dari perubahan iklim. Yang kedua ada polusi udara. Pabrik kendaraan, pembangkit listrik berbahan bakar fosil akan mengeluarkan zat beracun dan juga partikel kecil yang akan menyebabkan pencemaran di udara. Ini akan menyebabkan yang pertama yaitu penyakit pernafasan,
mulai dari asma sampai kanker paru-paru. Yang kedua, menurunnya kualitas udara, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga, akan terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan hutan dan tanaman di sekitarnya. Hal ini diperkuat dari jurnal MOF yang menyatakan bahwa konsumsi bahan bakar fosil yang luas telah dramatis meningkatkan polusi lingkungan dan emisi gas rumah kaca, yang secara serius akan mengganggu sistem ekologi dan kesehatan. Dan yang ketiga, ada kerusakan ekosistem. Penambangan batu bara dan pengeboran minyak bumi seringkali merusak hutan, laut, dan habitat satwa liar. Ekosistem yang terganggu membuat rantai pakan rusak dan keanekaragaman hayati terancam. Dan yang keempat, limbah dan pencemaran air. Kegiatan industri seringkali menghasilkan limbah cair dan padat yang mencemari sungai, danau, serta lautan. Ini berdampak pada biota laut dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir ada limbah radioaktif. Saat ini pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi telah dilakukan dengan mengendalikan reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi. Energi nuklir memang efisien dan tidak menghasilkan CO2, tapi menyisakan limbah radioaktif yang berbahaya dan sulit dikelola. Kecelakaan seperti Chernobyl dan Fukushima menunjukkan risikonya. Saran dan solusi alternatif energi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun dalam hal energi terbarukan, kita masih sangat tertinggal jauh dari negara lain. Contoh yang pertama, ketergantungan pada bahan bakar fosil. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Data Outlook Energi Indonesia 2018 menunjukkan kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 790 juta dan diprediksi naik hingga 5,7 kali lipat pada tahun 2050, yang mayoritas untuk sektor industri dan transportasi. Padahal negara-negara seperti Uni Eropa telah menunjukkan bahwa transisi bisa dilakukan pada tahun 2020. Untuk pertama kalinya, energi terbarukan melampaui bahan bakar fosil sebagai sumber utama listrik di kawasan itu. Negara seperti Norwegia, Islandia, dan Costa Rica bahkan mengandalkan energi air dan panas bumi sebagai sumber listrik utama mereka. Kedua, bioenergi untuk transportasi. Indonesia juga masih tertinggal dalam pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi. Sementara itu, negara seperti Amerika Serikat dan Brasil sudah lama menggunakan dan memproduksi bioetanol sebagai bahan bakar utama. Amerika Serikat memproduksi 16,1 miliar galon bioetanol pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Brasil juga menghasilkan sekitar 7,95 miliar galon bioetanol. Ini yang membuktikan bahwa bioenergi bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang sudah diterapkan di negara maju dan berkembang. Selain itu, di negara lain ada turbin angin terapung di Skotlandia dan Norwegia. Teknologi ini memungkinkan pembangkit listrik tenaga angin dipasang di laut dalam yang dapat menangkap angin yang lebih kuat dan stabil. Yang kedua, PLTA dengan sistem pompa yang ada di Swiss dan Austria. Sistem ini menyimpan energi dengan memompa air ke waduk tinggi saat energi berlebih, lalu mengalirkannya kembali saat kebutuhan meningkat, mirip seperti baterai skala besar. Cara yang bisa membuat Indonesia keluar dari krisis energi dan kerusakan lingkungan. 1. Mengembangkan energi terbarukan. A. Energi surya, menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik di rumah dan industri. B. Energi angin, mengandalkan turbin angin di daerah terbuka dan pesisir. C. Pembangkit listrik tenaga air, mengoptimalkan sungai dan bendungan. D. Geotermal, memanfaatkan panas bumi terutama di wilayah berpotensi tinggi seperti Indonesia. 2. Meningkatkan efisien energi. A. Gunakan peralatan listrik hemat energi. B. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. C. Gunakan transportasi umum atau kendaraan listrik. 3. Mengubah pola konsumsi. A. Konsumsi produk lokal untuk mengurangi emisi dari transportasi. B. Daur ulang dan kurangi sampah plastik. C. Kurangi konsumsi daging berlebihan karena industri peternakan menghasilkan emisi metana yang tinggi. 4. Dukungan kebijakan dan edukasi. A. Pemerintah perlu memberi insentif untuk energi terbarukan. B. Perusahaan wajib menerapkan standar ramah lingkungan. C. Edukasi masyarakat sejak dini tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan.
Setiap individu punya peran dalam menjaga lingkungan. Kita tidak perlu menunggu jadi ilmuwan atau pejabat untuk mulai bertindak. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan damai. Hal kecil yang bisa kita lakukan yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan, menggunakan tas belanja kain, menanam pohon, memilih kendaraan yang ramah lingkungan, dan menghemat air dan listrik.